Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Bapak Guru, karyawan, staf yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, siswa SD Tanjung Duren Selatan 01, khususnya kelas 5 dan kelas 6 yang hari ini sudah berada di ruangan. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, nikmat dan hidayahnya, maka hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah wabil khususnya yang muslim termasuk dalam umat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Baik Ibu dan Bapak serta siswa kelas 5 dan 6 SD Tanjung Duren Selatan 01, hari ini adalah momen di mana kita harus menyaksikan atau boleh dikatakan nonton bareng, tapi difokuskan pada kegiatan literasi digital. Ya, saksikan dengan baik, dengan hikmat, dengan sesama, dan catat apa yang kira-kiranya perlu kamu ketahui. Gitu ya, nanti akan dibuat juga, akan saya kumpulkan catatan kalian dan saya beri lembaran. Jadi semuanya harus membuat. Ya, baik, karena sudah memasuki waktunya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara nonton bareng digital, literasi digital, segera kita mulai. Ya, sudah cukup ya pembukanya. Tentang pentingnya etika untuk adik-adik siapa yang depan. Karena sekarang yang disebut orang miskin itu bukan orang yang secara sosial ekonomi buruk, enggak, tetapi orang yang tidak punya akses terhadap semua informasi. Karena informasi itu adanya sekarang di dunia digital. Jadi kalau adik-adik gagal informasi, siapa yang kita adik-adik tidak. Terus itu jadi pentingnya digital. Yang adik-adik perlu ketahui ada resiko namanya cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying itu adalah semua perundungan kita dibully melalui media sosial, melalui pesan teks, melalui aplikasi. Misalnya contohnya komentar negatif, humor, gambar, dan sebagainya. Adik-adik mungkin sering nih, misalnya ada postingan artis tertentu gitu ya, kemudian kita tadinya buka sosial media itu nggak pengen komen, tapi ketika lihat baca enak tuh buat komen, oh dasar misalnya ya si artis tersebut transgender, kita ikut membuli. Nah ini sudah masuk, kalau itu di screen capture kita sudah beresiko tentang diri kita. Kita kan bisa tuh pakai akun free, misalnya itu bisa semuanya ditelusur karena kita menggunakan jejak-jejak gitu. Nah hal-hal seperti ini bisa terjadi di dalam orang punya mahasiswa yang takut sama kucing. Kalau gambar-gambar yang kucing aja adanya sudah dan ini dia dapat bunyi di buku HP-nya, di platform itu dan teman-temannya mirip gambar-gambar itu sudah sangat bunyi padahal gambarnya kucing lucu, banyak kita itu lucu, tapi ini sudah mengandung sebenarnya karena kita tahu nih bagaimana kucing gitu. Ya, itu dia juga akan ada lagi yang resiko ketiga, pencurian identitas, misalnya melalui fisik, ayo dong ini harusnya apa
perkawinan, ada bangkrut, ini ada mati-mati itu, ayo klik dan sebagainya. Ini semua informasi itu nah, dengan isi Christmas. Nah, kemudian kita karena berhubungan dengan dunia digital, kita sering mendapatkan informasi langsung. Nah, caranya gimana tuh? Caranya adik-adik periksa sumber. Lihat sumbernya dari situs web resmi. Kadang-kadang dimasuk tuh situs web resminya. Kita coba ke situs web resmi benar. Jadi periksa sumbernya dulu. Cross check informasi. Kadang seolah-olah yang oh ini dari orang yang kita percaya belum tentu itu tahu. Coba cross check pakai cek tangan dan sebagainya. Kemudian lihat kualitas beritanya. Kalau beritanya itu penuh ejaan, banyak typo, bahasanya buruk, bahasanya mengecam, itu bisa dipastikan bahwa sumbernya tidak terbatas. Jadi tandanya kalau konten negatif itu adalah konten yang bikin hati disebel, tulis, pengen marah. Nah, biasanya hal tersebut sama dengan informasi yang palsu. Terus waspada judul yang sensasional. Fakta nomor 5 tentang artis ini atau tentang temuan ini bikin wow, gitu ya, harus kita artinya betul. Nah, hal seperti itu sudah jelas biasanya tidak valid. Dan itu hanya mengambil namanya clickbait supaya setiap klik itu ada harganya. Kita suka mikir fakta mencengangkan nomor 3 bikin wow, kayak gitu udah penting. Kemudian periksa tanggal publikasi. Kadang banyak berita-berita itu yang berulang ini peristiwa sekian tahun yang lalu, tapi diklaimkan saat ini. Jadi bisa dicek ya gambarnya, di fotonya, masukannya di Google Images. Kemudian adik-adik perlu belajar yang namanya alat verifikasi fakta. Banyak situs web gitu ya untuk cek checkbox teks semuanya itu Kominfo juga menyediakan. Adik-adik tinggal masukin aja di semua. Ada webmaster, lanjut mas. Nah, kita pastinya nggak bisa lepas dari media sosial. Tadi kan disebutkan 4,5 jam sehari kita tuh terhubung dengan sosial media. Nah, untuk itu kita harus pilih platformnya. Oke, sekarang mungkin TikTok. Semua anak-anak di sini pastinya punya akun TikTok. Nggak apa-apa deh, itu juga banyak untuk belajar. Bu Ola mewajibkan mahasiswa Bu Ola S1, S2, S3 punya akun di TikTok. Kenapa? Karena ada banyak ilmu di sini. Jadi bukan ambil TikTok ada gitu, dan nggak banyak ilmu. Diajarin caranya riset, caranya membaca jurnal, itu ada semua di TikTok. Tapi Ola memang pakai itu. Jadi kita harus pilih platform yang tepat. Kemudian diatur privasi. Kalau ini misalnya berupa foto, kita posting foto boleh nggak boleh, tapi siapakah yang akan bisa melihat foto itu? Mungkin circle terdekat kita saja, keluarga saja, atau teman-teman itu harus di-setting. Kemudian sharing dengan bijak. Tipsnya gimana? 2 detik aja. Kalau adik-adik lihat ini berfaedah, boleh share, tapi kalau unfaedah nggak usah share. Ya, nggak semua pakai wifi. Jadi banyak yang pakai kuota data, dan kita seringkali terima video misalnya 20 MB. Bayangkan, ada dari WAG yang lainnya juga terima yang sama. Dan kita harus cerdas, karena orang yang juga pakai paket data itu sering tersiksa loh, kan perusahaannya suka habis, datanya suka habis karena mendownload video-video yang gak ada gunanya. Gitu kan, kita main keluar aja. Nah, kita harus bijak untuk itu, pikirkan juga orang lain, gitu ya. Terus, nah, kemudian berinteraksi positif, main game. Misalnya laki-laki main game boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau bisa adik-adik berinteraksi dengan misalnya teman dari negara lain, teman dari kota lain, yang dari kota Jakarta atau Tangerang, Banten aja ya, tapi juga belajar coba main game berinteraksi dengan teman-teman Jogja, Kalimantan, Papua,
Filipina, Singapura, pakai bahasa Inggris. Soalnya ada yang mahasiswa di luar itu bahasa Inggrisnya bagus sekali. Saya tanya bulatannya, pintar bahasa Inggrisnya, les di mana? Enggak les bu, tapi dari main game. Kalau adik-adik bisa menggunakan game itu sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri bahasa Inggris, jadi jadi nasionalisasi juga akhirnya dia bisa pergi ke luar negeri bahasa Inggrisnya apa. Nah, batasi waktu dalam berinteraksi. Memang orang tua sebenarnya cara pasti ya di rumah pasti kan ya di rumah terus ada terus mungkin apa-apa dan mungkin ada sama itu karena berpisah karena dia punya sesuatu. Berarti batas waktu untuk anak-anak SMP bermain di dunia kita. Jadi bermain kita, pembahasannya itu penting untuk stimulus. Tapi kalau waktu stimulus itu karena istilahnya kira-kira kalau kurang air itu berarti kalau kebanyakan air itu bersih. Jadi ini istilah dengan kapasitas berapa kebutuhan yang air yang kita itu memang punyanya tapi ada bahasa itu di adik-adik SD berapa menurut sekolah itu tidak. Kenapa tidak diantaranya ada banyak sel-sel di otaknya di ya itu dalam tumbuh dengan sempurna. Karena terlalu banyak istirahat, istirahat itu lebih banyak kebanyakan maka dia akan lepas sisa badan itu. Tandanya lepasnya apa? Suka ngomong dan ngomong gitu. Itu ada tandanya lalu ada yang terus emosi seperti itu karena apa stimulus. Itu akan dibatasi waktu. Nah itu biasanya adalah interaksi dari sendiri. Seperti saat ini saya telah berarti dan ada sedang edukasi tentang penggunaan yang aman bagi semua penggunanya supaya manfaatnya lebih maksimal. Terus kita juga kemudian punya tips dalam belajar karena sekarang ini orang maju itu nggak bisa sendiri. Orang maju itu harus punya teman-teman, harus punya channel. Karena saya membangun pertemanan dengan jadi ada jaringannya, jadi nanti dia pergi ke luar negeri ke Rusia, ke Amerika itu nginep di rumah kalau temannya dia nggak tahu teman di universitas itu, nanti kalau temannya itu datang ke Indonesia akan kita status itu otoritasnya dia bisa pergi ke 46 negara dengan modal tiket aja, itu luar biasa kan. Nah itu bisa deh untuk berjejaring itu dan sekarang adik-adik bisa melakukannya, makanya adik-adik harus meluaskan cakupan networking yang jangan cuma DKI Banten aja tapi coba yang luas juga. Adik-adik bisa lakukan ke seluruh Indonesia itu dengan punya teman di banyak daerah di Indonesia. Nah tips lainnya yang juga aman adalah adik-adik pastikan menggunakan password yang kuat. Password yang kuat itu apa bu? Bisa jadi panjang, ada tulisan, ada simbol-simbol, emang ribet deh. Password yang namanya tanggal lahir, tanggal jadian, nomor telepon rumah itu dihindari. Biasanya ada kata-kata malah banyak tuh yang lucu-lucu password itu, misalnya aku suka kamu, ada bintang itu jadi password, gak apa-apa, malah itu gampang diingat tapi ada simbol-simbol gitu ya. Jangan lupa campur huruf, angka, simbol itu dan jangan digunakan untuk informasi pribadi seperti tanggal lahir, kemudian nomor telepon, tanggal jadian itu informasi pribadi itu jangan dipakai sebagai password. Terus nah kemudian
untuk menghindari phishing dan scam. Hindari, jadi jangan gampang kita misalnya ini ada undangan, silakan buka dan sebagainya, itu biasanya mengandung phishing atau scam. Jadi langsung dibuka gampang, kemudian semua informasi tidak ada. Bu Ola bisa cerita ini karena organisasi Bu Ola itu kehilangan 300 juta nih, karena ada teman Bu Ola yang klik itu transfer di bank tertentu gitu ya. Kalau transfer itu biar murah, nilainya segini aja gitu, biar segini. Nah kebetulan teman Bu Ola klik uang organisasi Bu Ola itu tertarik 300 juta di sebuah bank. Ya jadi apa-apain lagi, itu kesalahan karena hal tersebut. Nah ini yang Bu Ola ajarkan ke adik-adik supaya nggak mengulang, nggak main asal klik gitu ya dia ya. Itu kemudian waspada dari nomor-nomor nggak dikenal, itu kan suka ambil profil picture gitu, itu coba kita pastikan, kita konfirmasi lagi benar nggak ini nomormu. Kalau minta misalnya pulsa, minta uang, minta transfer dan sebagainya untuk sumbangan bahkan itu dipastikan adik-adik harus mengontak dulu itu sebelum melakukan pengtransferan. Terus mas. Nah, di-update perangkatnya, aplikasinya biasanya handphone atau laptop itu selalu reminder kalau update ya, jangan malas untuk mengupdate. Memang itu kadang untuk beberapa jam kita nggak bisa pegang handphone dulu, nggak apa-apa, tapi demi keamanan, karena setiap aplikasi itu pasti dia memerlukan punya kelemahan dan itu terus diupdate gitu. Terus mas. Nah, kemudian di jaringan-jaringan publik itu kita menghindari misalnya mengakses tentang akun kita pakai wifi gratisan gitu ya, apalagi yang perbankan itu dihindari sekali. Terus mas. Menggunakan keamanan 2 faktor, maksudnya kalau adik-adik punya email itu biasanya kita diminta mau pakai password, mau pakai nanti terhubung dengan handphone kita, itu digunakan. Jadi keamanan 2 faktor, ada yang pakai jempol, sidik jari, ada pakai wajah, ada nanti ngirim ke email, ke handphone, dan beberapa email itu adik-adik gunakan, namanya keamanan 2 faktor itu. Jadi itu sangat penting, ada autentikasi biometrik, ada kunci keamanan, ada aplikasi autentikasi, itu sangat penting untuk melindungi semua informasi tentang kita. Terus mas, menjaga privasi tadi sudah dijelaskan. Terus saja jangan lupa men-share, nggak semuanya untuk publik ya, harus kita klasifikasi mana teman kita, mana yang nggak kenal dan sebagainya, itu harus kita saring di dalam kolom pengakuan setting. Terus mungkin sampai kesimpulan aja, antivirus juga harus ya adik-adik update terus penting. Nah, terakhir nih mas, di kesimpulan aja, waktunya habis nih. Terus, nah kesimpulannya, di dunia digital itu tidak ada 100% yang aman. Kita yang bisa dilakukan apa? Hanya mengurangi resiko. Untuk di-hack nggak apa-apa, tapi aman. Yang nggak mau kan, gue malas ganti password, gue malas two-way authentication, malas semuanya malas itu. Aduh, ribet dikit nggak apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada 100% yang aman di dunia kita, dan kita harus berpikir kritis. Jangan mudah percaya kepada semua orang yang ada di internet. Kita perlu hati-hati. Terus mas, next. Nah, semua apa yang diolah sampaikan ini ada di modul namanya Aman Bermedia Digital. Adik-adik bisa download di literasidigital.id atau follow Instagram sebagai itu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa menyongsong menjadi generasi emas dengan keamanan digital yang sudah ada. Terima kasih. Kita kembalikan ke modul. Disampaikan adik-adik ya, jangan lupa pesan-pesan dari Bu Ola ya.
apa yang sudah disarankan oleh Ibu Ola tadi. Dan adik-adik jangan lupa juga ya bahwa berkesempatan memberikan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Pertanyaan terbaik akan KID bacakan dan 10 penanya yang beruntung akan mendapatkan e-money senilai total masing-masing Rp100.000. Dan KID juga ingin menyampaikan beberapa informasi penting, diantaranya mohon kerjasama adik-adik yang saat ini join melalui handphone. Ini mohon untuk dapat dinonaktifkan ya, atau mungkin boleh alih dari Zoom meetingnya, karena untuk join di Zoom meeting ini ya disediakan bagi adik-adik yang melakukan sesi nonton bareng. Ya, jadi kalau sudah nonton bareng di sekolahnya nggak perlu join lagi melalui handphone masing-masing ya. Jadi adik-adik sekali lagi Kak Indri saat ini mengingatkan untuk yang join melalui handphone atau konselor ini silakan untuk link Zoom meeting dan bisa join secara ramai-ramai ya melalui sesi nonton bareng. Oke? Nah, ini juga mau mengingatkan adik-adik yang sudah join nonton bareng, Bapak Ibu Guru, mohon untuk mengubah nama akun Zoom Anda atau di rename ya. Diubah nama akun Zoom-nya menggunakan nama sekolah untuk yang melakukan sesi nonton bareng. Oke, terima kasih atas kerjasamanya adik-adik serta Bapak Ibu Guru. Mari kita lanjutkan sesi webinar literasi digital pada hari ini. Di sini selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Anang Darmawan yang dimana beliau akan menyampaikan materi terkait dengan pilar literasi digital. Oke, baiklah adik-adik, mari sama-sama kita ikuti bersama. Ini dia sesi pemaparan materi dari Bapak Anang Darmawan. Beliau selaku dosen pengajar dan praktisi digital. Alhamdulillah baik Pak. Hari ini akan membawakan materi terkait dengan pilar budaya digital ya Pak. Betul sekali. Ya, baik, waktunya kami berikan, bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak Indri. Mari kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Wah, kelihatannya meriah sekali hari ini. Wah, habis libur panjang ya. Bagaimana lebarannya meriah? Dapat uang berapa dari itu angpau-angpaunya? Iya. Rencananya mau beli apa? Waduh. Apa buat beli handphone lagi atau buat beli apa? Wah, oke. Wah, kelihatannya senang sekali ini teman-teman. Mungkin ini hari itu berapa ya? Hari kedua mungkin ya masuk sekolah mungkin ya. Dan di sini langsung kita belajar bareng ya. Pagi ini tadi sudah ada Bu Ola, ada Kak Pinta. Nah, ini sekarang bagian saya yang belajar tentang bagaimana kita melestarikan budaya secara digital. Nah, kemarin mungkin ada yang mungkin ya di sini, ada ya mungkin ya, ada yang mungkin ke mana? Ada yang ke Pulau Sumatera atau mungkin ke mana? Ke daerah Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat dan sebagainya ya. Kemarin ngapain aja saat ini? Ada yang datang ke tempat wisata atau tempat bersejarah atau nonton tari-tarian budaya atau apa, ada yang bikin foto mungkin, ada yang bikin status mungkin. Nah, kalau ada berarti itu teman-teman sudah ikut dalam melestarikan budaya lokal yang ada di daerah teman-teman saat teman-teman sedang bermudik kemarin mungkin bersama nenek atau saudara gitu ya. Oke, nah ini kita biar lalu dijelaskan seperti apa dan bagaimana kita gimana sih ikut nih mas sekarang buat tarikan budaya makan aku itu tiap jajak mama papa makan di tempat yang katanya makanan khas Semarang. Nah itu kan salah satunya melestarikan budaya yang ada makanan khas Semarang ya. Tapi karena aku sempat foto dan videonya loh, terus aku apain. Nah itu tadi ada tips-tipsnya supaya teman-teman nanti bisa menjadi salah satu support
pelestarian budaya Indonesia secara digital ya. Oke, kita mulai saja. Materi kali ini judulnya adalah pelestarian budaya melalui kreativitas digital generasi muda. Nah, kenalin, nama saya Anang teman-teman ya. Nah, nanti bisa di next aja. Nah, di sini kakak kesibukannya seperti biasa, ada menjadi praktisi digital, ada menjadi pengajar, dan juga menjadi salah satu narasumbernya di sumber kreatif dari Sumber. Ya. Dan mungkin ada di kalangan lain, ada di program-program digital talent scholarship, nanti akan saya kakak. Dan salah satunya adalah kakak menjadi pemateri untuk tema desa wisata atau tema pariwisata. Nah, bebas sekali sama budaya yang harus kita lestarikan di Indonesia ya. Oke, next, mas, kita langsung saja. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang budaya digital ya teman-teman? Dan sudah budaya digital ngapain ya? Nah, ini ada tantangannya. Jadi tantangan budaya digital itu di kita itu ada sih. Ya, jadi yang pertama adalah mengaburnya wawasan kebangsaan. Nah, ini banyak sekali digital masuk teman-teman yang bermain handphone. Nah, sayangnya banyak sekali hal-hal yang mungkin di dalamnya tidak mengandung unsur kebangsaan. Akhirnya wawasan kebangsaan teman-teman tabu gitu. Nah, tadi penguatannya teman-teman kalau bisa lihat pas saat di awal kita kan menggunakan lagu Indonesia Raya ya. Jadi adalah salah satu untuk menguatkan wawasan kebangsaan kita. Salah satu caranya adalah itu. Nah, yang kedua latar belakang tantangan budaya kita apa, yaitu dalam Indonesia kesopanan dan kesantunan. Terus ada lagi menghilangnya budaya Indonesia, media digital menjadi panggung budaya asing. Teman-teman sadar nggak? Di sini ada nggak sih drakor, K-pop gitu ya? Ada atau banyak? Atau seperti apa? Ada yang itu, wah saya bisa drakor tak, bisa K-pop tak, gitu ya? Nah, sadar nggak sih teman-teman, kalau teman-teman terlalu suka itu bisa menghilangkan budaya Indonesia. Jadi jangan sampai nanti terlalu senang dengan budaya asing lupa dengan budaya Indonesia. Itu ada jadi latar belakang kenapa budaya yang sekarang asing ya. Terus selanjutnya adalah minimnya pemahaman akan hak digital. Selanjutnya adalah kebebasan berekspresi atau kebebasan. Nah, ada yang mengeluarkan ekspresinya di dunia digital atau kebebasan tanpa mengindahkan budaya-budaya yang harusnya kita terapkan atau kebiasaan-kebiasaan yang warga Indonesia itu apa sih gitu ya. Kebebasan itu atau apa ya, atau kontrolnya itu kurang baik. Nah, tantangan-tantangan ini yang lainnya ada berperan toleransi, terus menghilangkan kata-kata privasi dan mengangkat kita dan karya virtual itu adalah menjadi latar belakang kenapa tantangan di dunia digital ini harus kita perkuat supaya kita tidak termasuk dalam hal-hal yang menjadi latar belakang dunia. Jadi ternyata ini mendasari ya kenapa kita harus belajar budaya digital. Ya, tadi kita sudah tentang keamanan digital dan tentang kebagian yang budaya digitalnya. Oke, kita mulai ya. Oke, next mas. Nah, dari tantangan itu tadi, terus kita harus belajar apa kak? Itu tantangannya memang kami rasakan, memang berdasarkan teman-teman tapi kok kayak jarang lihat budaya Indonesia, kayak jarang nonton film yang Indonesia atau apa ya. Nah itu ruang itu budaya bermedia digitalnya kita harus PPS kita tidak melupakan Indonesia, yaitu kita harus paham tentang budaya digital dan budaya Pancasila. Yang kedua adalah belajar tentang digitalisasi budaya, bagaimana kita bisa ikut aktif dalam menyebarkan budaya-budaya yang ada di negara kita ya. Terus selanjutnya adalah mencintai produk dalam negeri ya, dan selanjutnya memahami tentang hak-hak digital yang haknya itu sama antara dunia digital dan dunia nyata ya. Ruang lingkup ini dalam mengembangkan atau melestarikan budaya digital di Indonesia khususnya ya, karena budaya Indonesia ini perlu kita pelajari ya. Harapannya seperti tadi latar belakang yang tadi tidak hilang dan kita tetap cinta terhadap negara kita Indonesia. Jadi ya, bahwa budaya ini harus kita selalu pahami. Next mas. Nah, budaya digital adalah budaya Pancasila. Nah, teman-teman
di dunia digital karena kita berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mari jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital ya. Jadi semuanya menggunakan nilai-nilai Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan membuat konten, membuat landasan itu ya, Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Dan ini adalah menjadi sebuah aturan yang nanti teman-teman jika ingin membuat beraktivitas di ruang digital selalu gunakan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya, karena kita adalah orang Indonesia. Oke, next mas. Nah, dalam hal kita tahu ya digitalisasi budaya luar biasa. Semua pegang handphone, kita belajar teman-teman ada di Jakarta, seperti sekarang ada di Jogja gitu ya. Bagaimana kita kok bisa begini ya, itu karena efek dari digitalisasi. Nah, di sini kita katakan bicara tentang digitalisasi budaya. Bagaimana sebuah budaya bisa digitalisasi, bagaimana menyebarkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia, rasa kebanggaan kita itu secara digital dengan menyebarkan konten-konten budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari sini jadi tujuan kita dalam ruang budaya digital tak berbeda dengan budaya digital. Digitalisasi budaya memungkinkan kita mendokumentasikan kekayaan budaya. Digitalisasi budaya dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kreativitas. Nah, maka dari itu tadi seperti yang saya bilang, dengan adanya digitalisasi ini, teman-teman bisa mendokumentasikan kekayaan budaya kayak tadi. Mungkin pas mungkin di Semarang ada budaya apa, teman-teman foto, di video misalnya, ya sudah punya, sudah dikomunikasikan, terus bisa jadi lebih kreatif lagi, di-upload di sosmednya, di edit dulu, dipasang caption, dipasang disebarkan di semua media sosialnya. Nah, itu adalah salah satu mewujudkan digitalisasi budaya dan mewujudkan kreativitasnya teman-teman. Nah, next mas. Nah, ini kita akan lihat ya, ini ada video dari kakak, kita akan lihat video kita yang ini bisa membangkitkan kesayangan kita terhadap budaya Indonesia. Mohon disilakan, terima kasih. Seperti dalam bersarang di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, ragam budaya dan agama. Tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Coba Indonesia diikat dan diracun oleh bangsa sebelas. Yang membawa naungannya hidup kita damai dan tentram. Selama berpuluh tahun, mari berbuat sesuatu yang hidup, yang memberikan kesempatan, yang mampu berbeda, kita tetap satu. Oke, bagaimana? Wah, berasa ternyata Indonesia sangat kaya ya. Ada 17.000 pulau tadi kalau secara di Indonesia ya, luar biasa sekali teman-teman. Dan ada banyak bahasa, ada banyak suku ya. Dan itu adalah salah satu kekayaan kita. Nah tadi mungkin karena ada pulang mudik tadi biasanya kemarin aku ditekankannya ada ketahuan, ada kebudayaan apa, ada lebaran orang kita ada konvoy, ada apa. Nah itu adalah salah satu budaya kekayaan budaya kita. Nah teman-teman sudah tahu tentang budaya kita banyak sekali dan ternyata tidak kalah dengan budaya-budaya yang ada di luar negeri ya. Nah maka dari itu oke, yuk mari kita lestarikan budaya. Caranya gimana kak? Ini adalah langkah praktis ya teman-teman untuk pelestarian budaya di era digital. Nah teman-teman bisa berperan aktif melestarikan budaya di era digital dengan cara yang akan kakak sampaikan beberapa saat ke depan ya. Yang pertama adalah membuat vlog atau blog ya teman-teman tahu ya membuat vlog. Nah kamu dapat membuat blog atau vlog tentang budaya Indonesia di mana mereka dapat berbagi cerita, pengalaman atau pengetahuan tentang tradisi, makanan, pakaian adat atau tempat-tempat bersejarah
yang mereka kunjungi. Mereka bisa menambahkan foto, video, atau ilustrasi yang menarik untuk memperkuat pesan mereka. Nah, kebayang ya? Wah, mereka kan bisa bikin besok kalau mau bikin konten yang ada budaya-budayanya, misal teman-teman di Jakarta lagi sedang ada pentas tentang apa yang tentang budaya mungkin itu bisa tuh dibikinin vlognya, terus dibikin videonya, dibikin kisahnya ini apa, atau lagi makan makanan khas Jakarta misalkan apa rakor mungkin ya. Nah ini loh guys, ini rakor aku sekarang sedang bikin vlognya tentang budaya itu. Lumayan, itu adalah salah satu langkah teman-teman dalam melestarikan budaya di era digital. Tapi itu kan buat vlog ya. Tentang next yang kedua, langkah kedua yang bisa itu adalah next tadi buat vlog. Nah ini bagi teman-teman yang di sini kita bikin game, kita bikin ikut les bikin les robotik atau les bikin game gitu ya. Teman-teman, kamu dapat menciptakan game produktif tentang budaya Indonesia menggunakan platform pembuat game yang sederhana. Nah mungkin sudah diajari sama guru Pak gurunya ya, bagaimana cara bikin game sederhana ya. Nah, mereka bisa membuat teka-teki, kuis atau permainan interaktif yang intinya nanti isinya adalah tentang tradisi, bahasa, sejarah atau budaya dengan cara yang menyenangkan. Jadi bikinnya dengan cara pakai video keren ya. Bikin game tentang budaya, misal tebak ini tarian apa, misalkan begitu teka-teki lagi, atau bikin lagi ini makanan khas mana, nah nanti ini apa, sebutkan ini 4 hal yang dibutuhkan apa, itu pakai game itu salah satu adalah cara pelestarian budaya dari kita. Oke, next. Nah kita bisa lihat. Nah selanjutnya lagi apa? Nah teman-teman bisa membuat podcast atau audiobook gitu ya. Kamu dapat menciptakan podcast atau audiobook tentang cerita-cerita rakyat Indonesia, tentang legenda lokal atau sejarah. Mereka bisa bikin cerita yang mereka sukai dan merekam suaranya ya. Dan itu bisa buat audiobooknya, bisa buat podcastnya. Misalkan ada yang teman-teman, ada yang berasal dari mana? Dari luar, misalkan dari Jawa Tengah gitu misalkan ya. Nah, ayo ngobrol. Apa sih kemarin kamu lebaran, kamu ngapain aja? Wah, itu jadi podcast tuh. Nah, itu adalah satu pelestarian budaya digital ya. Seru ngobrol antara tahun 1 tahun 2, ceritain dong kemarin pas lagi lebaran kamu kemana aja liburannya. Nah, itu salah satu pelestarian budaya yang dengan cara bikin podcast. Nah, karena kita baru tahu, ternyata di sana ada ini gitu ya. Next, selanjutnya mas. Nah ini adalah praktiknya juga, yaitu mengikuti acara budaya di sekolah. Nah ini mungkin sering ya diajarin ya, apalagi kalau di belasan. Ini kamu dapat aktif mengikuti acara budaya di sekolah dengan cara mungkin ada lomba, ada tarian tradisional, ada pameran seni, ada pentas seni. Nah ya, jadi untuk pentas seni misalkan menarikkan tarian lokal, ataupun nanti ikut lomba pakaian adat mungkin ya, atau bikin makanan tradisional. Nah itu adalah salah satu pelestarian budaya di era digital. Jadi mengikuti acara-acara budaya di sekolah. Next mas. Selanjutnya ada membuat karya seni digital. Wah, ternyata aku bisa juga membantu atau ikut serta secara aktif dalam melestarikan budaya ini dengan cara membuat karya seni digital. Bisa bikin poster, bisa bikin animasi, bisa bikin lukisan, gambar, atau desain kaos atau apa yang berbau-bau tentang budaya Indonesia. Itu salah satunya upaya teman-teman untuk melestarikan budaya Indonesia secara digital. Dalam itu kita pajang di sosmed kalian. Ini aku bikin loh tadi fotografi tentang budaya di mana? Kata di tempat sini di sini. Nah itu nanti bisa tulis komen sama teman-teman. Ya, terus next. Nah ini kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah menggunakan media sosial secara positif ya. Dari semua tadi udah ada bikin podcast, bikin karya digital, ikut pentas seni, terus bikin vlog. Saatnya diupload. Nah, gunakan media sosial secara positif. Jadi tadi konten-konten yang kalian bikin itu ya, silahkan diupload di media sosial kalian.
dan diposting foto-foto itu, video-video itu setelah diedit begitu ya, dan itu bisa untuk menyebarkan informasi ke banyak orang tentang ternyata aku sudah ikut dalam pelestarian budaya dan memberikan informasi ke orang lain, teman-teman kalian yang ada di grup kalian atau di keluarga kalian ya. Nah, bahwa ternyata memang budaya Indonesia memang banyak dan ternyata budaya ini memang perlu dilestarikan dan kalian bangga tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah cara-caranya, taktisnya yang bisa kalian lakukan untuk tadi supaya ikut peran serta aktif dalam melestarikan budaya di era digital secara kreatif. Oke, next. Sekarang kita akan lihat. Nah, saya sudah tahu nih tadi, sudah tahu kita ini, tapi maklumnya gimana ya? Aku males banget ya, mau rebahan aja. Gitu. Jangan, ini adalah semangat yang harus kita bangkitkan supaya kita menjadi agen-agen atau menjadi pahlawan-pahlawan terhadap budaya Indonesia dengan cara membangun motivasinya segera, biar segera actionnya cepat. Nah, di sini biar cepat langsung aku mau segera action, segera bikin kontennya, segera kemarin foto-fotonya aku kumpulin. Apa sih yang bisa kalian lakukan? Apa sih yang bikin motivasi kalian supaya semangat? Nah, yang pertama, berikan pilihan topik yang menarik. Oh, kemarin ternyata baru kepingin anak-anak pengajaran tadi corona. Oke, aku mau bikin konten yang anak-anak deh. Yang kalian mau cari ya, aku ternyata suka ngobrol. Aku mau tanyain teman-temanku yang kemarin, misalkan si Sinta kemana kemarin? Aku ke Jogja, kamu kemana? Si Raka ke misalkan ke Bandung. Wah, ayo kita bikin podcast yuk, ngobrol tentang Bandung kemarin, kamu kemana aja dan apa sih budaya dan itu bisa tuh. Jadi pilihan-pilihan yang menarik kayak kalian suka ya. Terus selanjutnya libatkan teman dan keluarga. Nah, tadi udah tadi ngobrol, libatin teman tadi. Kalau tadi si Ati bilang di teman di sekolah banyak nih, banyak kan teman-temannya ya. Ada puluhan bahkan ratusan ya. Ajakin ngobrol, direkam pakai handphonenya, terus diedit, diupload. Nah, itu bisa ya. Bikin audiobook, bikin vlog atau bikin podcast itu bisa. Terus juga gunakan teknologi yang menarik. Nah, apa sih yang buat itu pakai kamera aja direkam, tapi pakai headset, pakai mic, terus suaranya itu jadinya pakai CapCut aja lah yang gampang ya, nggak terlalu susah ya. Pakai CapCut kan mungkin lebih mudah, untuk bisa itu di editnya gampang, nanti di uploadnya gimana bisa itu mau di YouTube atau gimana. Kalau nanti ada perusahaan, ada bapak ibu guru yang bisa membantu untuk menyelesaikan atau meluluskan ya. Terus selanjutnya ada kompetisi atau lomba, ini buat bapak ibu guru ini untuk membangkitkan rasa semangatnya di sini. Ayo adain lomba atau kompetisi nih, nanti yang menang dapat apa gitu ya. Wah, itu akan lebih semangat lagi atau ya nanti teman-teman kalau misalkan ada kompetisi lomba, jika tadi audiobooknya atau podcastnya yang nonton banyak tuh, teman-teman dapat uang juga ya dari YouTube ya, dapat apa namanya, dapat uang karena dapat yang nonton banyak, yang subscribe banyak, ya dapat action kalau orangnya. Terus selanjutnya bagaimana nih motivasinya biar segera lagi memberikan pengalaman langsung praktek. Nah, misal tanya ke bapak ibu guru, bapak aku mau bikin ini tadi ada kelasnya karena aku mau melakukan budaya dengan bikin podcast nih, cara prakteknya bagaimana ya. Nanti ada bapak ibu guru yang membantu caranya ya, kami jadi praktek langsung tuh. Karena kamu mau si Raka, di Sita, di Vivi, di siapa lagi, di Anissa kan ada gitu, dan itu kita akan mau cerita praktek kamu dong. Nah, itu bisa ya. Nah, itu langsung praktek langsung. Terus selanjutnya adalah buat acara khusus untuk aktualisasi hasil. Nah, setelah itu semua teman-teman semuanya kita nonton bareng ya. Kalau habis bikin vlog nih, atau terus aku bikin podcast nih, yuk kita nonton bareng, kita belajar bareng tentang budayanya si
Misalkan si Raka, kemarin Raka pulang ke Cirebon nih. Nah, kita kan lihat, Raka sudah cerita banyak tentang Cirebon di podcast ini. Kita itu kan, kita dengarkan. Nah, dari situ teman-teman sadari betul dalam melestarikan budaya Indonesia, menyebarkan banyak orang bisa bertemu dan bisa banyak orang secara digital dan atau berbeda di YouTube dan viral. Wah, luar biasa. Teman-teman benar-benar menjadi salah satu pahlawan yang bisa memberikan budaya, menjadikan budaya Indonesia menjadi lebih luas lagi, lebih banyak lagi penanganan orang, dan akhirnya kita bangga bahwa kita adalah orang Indonesia yang banyak kekayaan budaya kita. Oke, next, Nah, teman-teman, kita langsung ke kesimpulan. Nah, dunia digital adalah dunia kita sekarang ini ya. Mari mengisi dan menjadikannya sebagai ruang yang berbeda, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat kita dan anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat kita di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat dan kita bangga sebagai warga Indonesia. Gitu ya. Oke, teman-teman. Setelah ini teman-teman tadi sudah bersemangat, sudah bolehlah aku akan menjadi salah satu orang yang membuat konten untuk melestarikan budaya Indonesia secara kreatifnya. Harapannya bisa viral nggak kalah sama budaya-budaya luar yang laku kita dan terkenal juga di seluruh dunia. Dan teman-teman, kalaupun memang teman-teman setelah ini pengen belajar lagi tentang budaya digital, ada modulnya, bisa diakses, bisa dihubungi di digital.id, modul-modul berbudaya digital, bermedia digital. Nah, modulnya ada di sana. Nah, mungkin itu sedikit dari kakak. Terima kasih, semoga sedikit apa yang kakak sampaikan bisa menginspirasi dan kita semangat. Ini ada ribuan orang yang ada di sini ya. Ini bisa menjadi salah satu agen-agen atau semuanya bisa jadi pelestari budaya Indonesia dan bangga terhadap Indonesia. Dan pastinya kita harus bangga karena kita adalah negara yang sangat membanggakan dan sangat luar biasa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita ketemu lagi di sesi pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Anang Darmawan untuk pemaparan materi yang begitu luar biasa adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik dan kami juga berharap adik-adik secara aktif memberikan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar untuk bisa langsung dijawab nantinya oleh para narasumber kita dan berkesempatan mendapatkan uang manis senilai masing-masing Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung. Baiklah, kita akan lanjut lagi ke pemaparan materi narasumber yang ketiga. Adik-adik bersiap-siap ya. Pemaparan materi dan narasumber yang ketiga ialah akan dibawakan oleh Bapak Imam Wicaksono selaku praktisi pendidikan. Ya, selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya pagi hari ini dan kami akan berikan kesempatan untuk sesi pemaparan materi bisa dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Halo, adik-adik semuanya. Adik-adik pagi, apa kabar hari ini? Pada ini tahu ya, oke apa ya? Oke, senang sekali pada kesempatan ini saya bisa dengan judul yang menarik sekali, praktik digital tidak digital dan alhamdulillah ada praktik ini misalnya praktik asik dan tentunya bisa memberikan perhatian buat pagi hari ini. Semoga kita ini mampu untuk mendapatkan praktik adik
harus lebih keren lagi, lebih cepat lagi dalam digital. Baik, sebelum Pak lanjutkan dengan adalah nama ibu lalu adik-adik semuanya mencatat guys, semoga dicatat ya. Jangan lupa teman-teman baik, pada kesempatan pagi hari ini baik kita bersama-sama yang nama saya adalah oke, terima kasih. Mohon dibantu dari studio. Baik, sebelum kita ngobrol lagi panjang, sebelum kita lagi kita akan obrolkan sedikit terlebih dahulu mengenai ini ada 3 kawan yang adik-adik. Kawan yang pertama itu terlibat ini dia punya kekuatan ternyata menurut kekuatan kemudian kita yang kedua saya ada ini bekerja karena puncak membaca kehidupan kawan kedua ini ini juga ternyata keahlian mereka salah satu cara yang harus kita lakukan adalah memiliki satu materi yang ada ini kalau tidak bisa dijelaskan kita di sini. Ini adalah salah satu definisi kemampuan dan didiskusikan dari mungkin ini cukup kompleks dari ini hendaknya mampu aktivitas di dunia kita ini baik masyarakat maupun dan mampu ini cara berpikir. Oke, ini dipandu kakak untuk baik, baru menunggu di oke, Dani. Kemudian cakap permedia digital itu digital kemudian mampu mengetahui pemahaman dan dalam oke, jadi di sini secara terbatas jangan sampai adik-adik itu hanya tahu mengenai apa fungsinya adalah untuk berkomunikasi, kemudian berapa dan bagaimana
Sudah paham ya dari teman-teman? Lalu SDN 3 untuk 4, SDN di Lambar Baru 1, kemudian SMK-nya dari 3 pagi. Lalu angkat tangannya ya, sudah bisa memahami materi. Sudah paham ya materi tadi disampaikan? Lalu oke, baik, belum berubah. Kemudian juga ada aplikasi oke. Kemudian naskah digital itu apa saja? Nah, dua hal yang oke. Yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat, menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan PC, menggunakan iPad, menggunakan HP. Ini mengetahui dan memahami fungsi perangkat dan perangkat Oke, adik-adik tahu ya apa itu handphone, apa itu yang disebut smartphone, apa itu yang disebut laptop, yang ada netbook, ada chromebook, ada iPad, ada tablet. Kita sudah tahu ya, karena adik-adik sudah begitu pintar, begitu baik dalam Kemudian yang tidak kalah penting adalah ternyata adik-adik kita semuanya harus mengetahui pengetahuan dasar. Nah, muncul sebagai apa? Sebagai kita tahu kalau ada yang rusak harus diinstal ulang. Install ulang itu apa sih? Apa yang disebut dengan install ulang? Install ulang itu menginstal tadi ya kita tahu ya, menginstal ulang aplikasi, menginstal aplikasi. Dan yang kedua, pengetahuan tentang aplikasi dan dasar dalam satu berapa bagaimana kita bagaimana internet dalam ya, kami adik-adik. Kemudian selanjutnya katakan di sini ya, mesin pencarian nih adik-adik sudah tahu ya semuanya ya, sudah tahu mencari itu apa. Ini adalah Google ya, salah satu aplikasi yang Mas Lima diam. Mas Lima diam. lagi dulu nih apa jawabannya. Jadi tentu sudah menggunakan sistem ini dengan baik. Kemudian yang perlu kita ketahui dari pencarian adalah yang pertama adalah pencarian itu apa dan apa saja sih selain itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana mesin pencari itu kemudian melakukan pekerjaan jadi harus tahu 5 tahun. Kemudian kita akan menggunakan dan juga hal-hal apa saja yang mendapat hal-hal apa saja sih yang kita bisa dapat dari sana, bagaimana kemudian menggunakan teknologi dan bagaimana untuk mencari. Mengapa hal ini penting adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Halo, ada yang bisa menjawab? Oke. Hal ini penting karena apa? Karena ketika kita menggunakan mesin pencari yang bukan sekali, bahkan bercampur. Ada yang sebenarnya informasi, ada yang menjadi terpaksa, dan ada juga yang itu sifatnya masih informasi yang belum juga bisa menjawab. Jadi adik-adik harus tahu. Jadi jangan kemudian ada sekedar tahu mesin pencarian kemudian ketik atau yang jadi tidak memerlukan guna informasi yang harus kita cek lebih dahulu, kita tahu lebih dahulu kenapa nanti akan dilakukan ya tidak terbukti tidak terbukti menambah panjang ekspektasi yang tidak artinya menggunakan orang lain ini menggunakan diri sendiri pada hal. Oke, cukup. Selanjutnya apa?
pada slide ini sebenarnya betul-betul maksud dan betul-betul paham dan pertanyaan di sini adalah media sosial apa sih yang menjadi media sosial paling menarik menurut adik-adik semuanya, menurut adik-adik semuanya, tentu semuanya memiliki aplikasi percakapan yang paling populer, paling menarik di diri masing-masing. Ini yang perlu kita ketahui adalah perbedaan aplikasi percakapan. Ada bedanya ya adik-adik, kita akan dulu ada bedanya ini aplikasinya kan. Oke, aplikasi apa? Aplikasi yang hanya kemudian memfasilitasi apabila media sosial bukannya jadi kedua kita berkirim apapun kita kemudian bisa berkomunikasi lebih luas dan banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua tidak mengetahui aplikasi dan berkomunikasi, kemudian memahami sumber-sumber emosi yang harus digunakan. Oke, simbol atau emoji di sini sebenarnya diketahui dengan baik ya. Jangan sampai kita salah kemudian menggunakan emoji, salah kemudian berkirim emoji. Karena apa? Apabila kita menggunakan kita belum mengetahui sumber-sumber dari emoji, kemungkinan salah dan mengirimkan itu menjadi ketika kita sudah salah dalam mengirimkan emoji atau emoticon nanti oleh lawan bicara kita, oleh kita akan menjadi hal-hal yang beda dalam memahami. Misalnya nih ada emoji yang ini. Nah ini adik-adik tahu nggak ini sebenarnya itu emoji apa? Apakah emoji memberikan salam pesan itu di budaya kita karena itu sudah kita kemudian menunjukkan hubungan. Kemudian awal akan dorong adik mengatakan dan sekalian yang perlu dilakukan atau terjadi karena informasi yang kita dapatkan yang bisa kita dapatkan menggunakan mencari informasi yang sudah benar atau pakai yang benar tidak ada lengkapnya tidak bisa share kemudian yang banyak sekali dibahas oleh kawan bagaimana kita mempopulerkan. Oke, dari rumah adik-adik ini ya ada catatannya ya. Oke, atau tidak apa yang perlu kita nanti dan juga duduk di meja atau nanti kita dibutuhkan pakai diskusi atau sekolah boleh dibaca atau bahkan boleh difoto layarnya apa agar informasinya akan informasinya tidak bisa terlihat untuk belajar di rumah. Oke, baik, dengan apa dulu ya. Oke, selanjutnya adalah yang perlu kita semua ketahui lima mengenal apa yang apa yang mungkin dan juga ada yang di ya tidak tahu ya domain digital apa saja ayo ada apa saja foto dana foto itu adalah sebuah platform yang dimana di situ bisa memfasilitasi menyimpan uang atau menyimpan tabel bank kita kemudian kita gunakan
itu secara pidana kita tutup. Jadi kita tahu ya, karena adik-adik di sini, bapak-bapak di guru sebenarnya sudah sangat pasif menggunakan hukum. Oke, kemudian yang kedua adalah marketplace atau lokalisasi transaksi jual beli melalui. Oke, kalian perlu tanya nih, apakah kalian perlu tanya marketplace apa yang adik-adik kita bapak-bapak di guru sebenarnya sudah kenal. Nah, kita tentu banyak sekali ya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, atau yang berwarna oranye dan lain-lain. Itu menyakit karena suasana tahu semua, bahkan sudah sering berbelanja di oke ya, betul. Dan yang selanjutnya di poin yang terakhir ini adalah bertransaksi digital. Tidak, meskipun kita menggunakan marketplace, meskipun kita tidak paham bagaimana online, kita hendaknya harus tahu bagaimana cara yang terbaik, bagaimana cara yang aman, dan bagaimana ada kan? Kemudian dijadikan bekal belajar adik-adik bisa kemudian kondisi kalau mereka bisa disampaikan ya cakap dan jangan lupa follow IG-nya oke, jangan lupa tetap terus ikuti